Dirujak mahasiswa cerdas, Rocky Gerung mental breakdown, kacamata sampai beruap. Ditulis oleh Manuel dari siwar.com. Yang masalah Caimin, ngomong dilirik KPK, tapi nggak mungkin saya ngomong gitu. Dipermainkan aja otak rakyat sama Pak Rocky ini gitu. Nanti rakyat gagal paham nih bilang dungu sama dia. Semua orang didungu-dunguin aja sama dia. Inilah Pak Rocky ini. Makanya yang nggak bisa ngebedain fiktif dan fiksi. Sama ini kayak orang yang nggak bisa ngebedain mana yang dipukulin, mana yang habis operasi plastik. Pak Rocky salah satunya. Makanya menurut yang aku yakini, di dalam hal ini Pak Rocky itu dungu. Saya mau katakan bahwa di negara mana sebebas seperti Republik Indonesia ini, orang dicaci maki, orang dibully, orang dihujat. Ada satu majalah hebat di Republik ini, membuat bayangan hidung Jokowi itu seperti hidung Pinocchio. Pinocchio ya? Pinocchio. Tahu nggak itu? Apa yang hendak dilakukan? Saya bilang Pak, ini kalau pada zaman Soeharto selesai Anda kawan. Semua kejahatan kalian dalam mencemarkan nama baik orang, itu sampai kepada pribadi Joko Widodo. Dia telah memberikan maaf kepada Anda semua. Meskipun saya rasa kebebasan berbicara di negara kita ini sudah terlalu liberal. Saking bebasnya, banyak dari kita lupa adat ketimuran yang terbentuk sejak lama dari budaya sopan santun dan adab. Mencaci maki, membuat meme yang menghina, memfitnah presiden seakan-akan sekarang sudah jadi bagian dari budaya dengan bungkus, nah kami kan cuman kritik. Mereka bahkan gak bisa bedakan mana kritikan dan mana hinaan. Cacian yang sangat menghinakan, dan saya tahu persis yang diarah oleh seorang Rocky Gerung adalah menghina kehormatan Presiden Republik Indonesia. Maka tidak boleh Presiden dikritik, boleh, saya sering melakukan. Tapi kritiklah yang konstruktif, kritiklah dengan sopan, bukan menghina dan mencaci maki, apalagi dengan menggunakan diksi yang sangat kasar seperti yang dilakukan oleh Rocky Gerung. Menurut keyakinan saya, Rocky Gerung terkencing-kencing saat dia duduk terdiam dengan kacamata yang berkabut karena badannya panas keluar dari matanya. Mendengar postingan dari seorang mahasiswa yang pintar dan gak kayak para pendemo yang goblok pendukung Prabowo dan Anies Baswedan. Seorang mahasiswa mengatakan dan menggunakan pikiran dan cara Rocky Gerung untuk menghancurkan Rocky Gerung. Rocky Gerung seringkali menggunakan statement menurut keyakinan saya dan juga mengakhiri kalimat bajingannya dengan statement, tapi saya nggak mungkin ngomong begitu kan? Buat saya, seorang mahasiswa ini adalah perwakilan dari kaum intelektual yang merupakan sosok yang paham akan filsafat dari kata-kata. Rocky Gerung mengatakan bahwa dia merupakan orang yang boleh berkata-kata di dalam dunia demokrasi. Tapi dia di dalam kebebasan berdemokrasi juga mengatakan bahwa pendidikan dan sistem negara ini di era Presiden Joko Widodo sangatlah mengekang dan tidak bebas berkata-kata. Kebodohan yang disembur-semburkan oleh mulutnya Rocky Gerung ini berhasil membuat banyak banget kadal gurun terpengaruh dan menganggap Presiden Joko Widodo adalah presiden yang represif. Mahasiswa ini mengatakan satu contoh kasus yang benar-benar nyata mengenai ketololan dari Rocky Gerung adalah manusia pendukung Prabowo dan Anies Baswedan. Rocky Gerung pernah tidak bisa membedakan mana yang merupakan operasi plastik dan mana yang merupakan wajah asli digebukin. Orang dungu yang sering mendungukan orang ini pada akhirnya ditunggu-tunggukan balik oleh seorang mahasiswa yang merupakan juniornya yang jauh di bawah usianya. Dan Rocky Gerung pun hanya bisa terdiam dan terkencing-kencing menurut keyakinan saya saat dia dihadapkan oleh mahasiswa tersebut. Duduk di seberang mahasiswa tersebut, Rocky Gerung pun terlihat kacamatanya berembun karena mungkin kencingnya nyasar dari bawah menguap ke atas. Itu menurut keyakinan saya. Kalau bicara menurut keyakinan saya, tentunya tidak ada yang boleh melawan keyakinan saya dong dan menekan keyakinan saya. Dan sepertinya gak boleh kalau saya mengatakan hal seperti itu, bukan? Saya menonton sebuah video singkat ini membuat saya masih menaruh harapan kepada mahasiswa. Ternyata mahasiswa yang tolol itu hanya ada di kelompok social justice warrior dan juga di jalanan. Dan masih ada mahasiswa-mahasiswa yang cerdas di dunia kampus-kampus intelektual yang tersebar di seluruh Indonesia. Cara mahasiswa menyampaikan pendapat di hadapan Rocky Gerung ini bisa diacungi jempol dan luar biasa cerdas. Hanya saja, sayang banget sedikit media yang mau memberitakan kecerdasan ini.
Kebanyakan media-media yang dimiliki oleh politisi busuk mengangkat berita-berita soal jeleknya pemerintahan di Indonesia. Padahal yang bagus-bagus lebih bisa diangkat untuk membungkam pandangan-pandangan busuk dari Rocky Gerung dan pemikir-pemikir sesat lainnya. Untuk kali ini, saya harus angkat topi kepada mahasiswa yang satu ini. Anda cerdas dan berani mengatakan kebobrokan seorang dosen di hadapan dosen itu sendiri. Bahkan kelihatan Rocky Gerung sampai terkencing-kencing. Menurut keyakinan saya, tapi lewat mata saya. Bagaimana menurut Anda? Viral, video Kamarudin Simanjuntak klaim bongkar kasus Hambalang sampai SBY sujud sembah. Akankah mentalitas SBY makin ciut? Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Pengacara kondang Kamarudin Simanjuntak mengklaim bahwa dirinya adalah orang pertama yang membongkar 2 kasus korupsi di era pemerintahan SBY, yaitu kasus Wisma Atlet Hambalang dan IKTP. Kamarudin Simanjuntak pun mengaku atas prestasinya itu, banyak politisi Partai Demokrat binaan SBY menjadi tersangka kasus Wisma Atlet Hambalang dan IKTP itu. Hal itu diungkapkan Kamarudin Simanjuntak lewat videonya yang kini viral di media sosial usai diunggah akun @miduk13. Kamarudin Simanjuntak dalam video itu, seperti dilihat pada Jumat 26 Agustus 2022, mengaku bahwa ia telah berhasil membongkar kasus mega korupsi dinasti Cikeas, dari kasus Wisma Atlet Hambalang sampai kasus korupsi IKTP. Bahkan pengacara kondang itu pun telah mengirim jajaran elit Partai Demokrat sampai menterinya masuk bui. Selain itu, Kamarudin juga mengungkap bahwa ketika itu Presiden SBY sampai sujud sembah kepadanya. Oleh karenanya, ia berani mengatakan bahwa dirinya merupakan satu-satunya pengacara yang pernah disembah oleh Presiden. Sontak pernyataan Kamarudin Simanjuntak itu menuai reaksi dari Ketua Bapilu Partai Demokrat, yaitu Andi Arief. Andi Arief lewat unggahannya di Twitter pribadinya @andiarif menegaskan Kamarudin Simanjuntak sudah mulai terlihat congkak dan lupa diri setelah namanya mulai dikenal luas oleh masyarakat karena kasus menghabisi nyawa Brigadir J. Ia pun juga mengatakan, tudingan Kamarudin Simanjuntak kepada SBY jelas omong kosong belaka. Menurut Andi Arief, pernyataan yang bersangkutan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Lantas jubir Partai Lambang Mersi itu menuding Kamarudin itu lagi kesurupan karena sedang dapat panggung atas kasus yang ia tangani saat ini. Ya elah, nggak si Pepo, nggak bawahannya, sama aja kelakuannya. Disinggung dikit langsung baper, langsung playing victim. Pakai narasi pengacara kondang kesurupan lagi, karena lagi naik daun. Bukannya sadar diri dan malu, karena partai busuknya terbukti masuk ke pusaran mega korupsi. Malah main bully. Gini nih, kalau barisan sakit hati, jiwanya bereaksi. Kondisi dinasti Cikeas itu ibarat lirik lagu, tidak ada yang abadi di dunia ini, yang dilantunkan Ariel Noah berjudul Tidak Ada Yang Abadi. Karena semua pasti ada masanya sobat. Termasuk kekuasaan Presiden RI ke-6 SBY yang dulunya menggurita, kini telah luntur dan meninggalkan legasinya yang tidak baik. Hingga setelah berkuasa pun kehidupannya semakin dihina, dihujat sana-sini, dan segala macamnya. Dan tentu kita masih ingat bagaimana beruntungnya dia dulu, punya partai yang baru saja disahkan, yaitu pada tahun 2003. Pada pemilu 2004, sudah berhasil mendapatkan 57 kursi, dengan perolehan 8,45 juta suara, atau 7,45%. SBY juga kala itu hanya seorang mantan Menko Polsoskam di era Megawati dan pernah dipecat oleh Gus Dur, dan Menteri Pertambangan dan Energi, berhasil terpilih sebagai presiden pada Pilpres 2004 silam, mengalahkan petahana. Namun ironinya, selama 10 tahun ia berkuasa, APBN negara menjadi bancakan hura-hura para kolega dan dinastinya. Terbukti ia seolah membiarkan kader partainya menggarang duit negara. Hingga satu persatu dari mereka diciduk KPK, mulai dari Angelina Sondak, Andi Malarangeng, Jero Wacik, hingga Sultan Batu Gana. Termasuk juga besan SBY sendiri, yaitu Aulia Pohan, dan tidak lepas dari yang namanya mega korupsi. Jadi, kalau mau menusuk SBY dan dinasti Cikeas ini, nggak perlu pakai pisau segala. Cukup usik Hambalang, sudah dipastikan ia akan tertusuk tapi tidak berdarah. Seperti Andi Arief yang merasa terusik dengan pengakuan pengacara Kamarudin. Maclep. Bagaimana menurut Anda?